Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Ilmuwan Indonesia telah mengguncang dunia. Inilah top ilmuwan anak bangsa Indonesia yang telah merubah dunia. Jadi memang sebenarnya banyak itu kan ilmuwan-ilmuwan ilmuwan Indonesia yang berhasil menembus dunia dengan kebijakannya, kepintarannya gitu ya, kontribusinya kepada dunia gitu. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hai Warrior Teknologi TV, yuk kita buat otak kita makin berisi. Kali ini kita akan menelusuri top ilmuwan jenius dari Indonesia yang kontribusinya mengguncang dunia. Salah satunya adalah The Godfather-nya teknologi Indonesia yang mungkin kalian kenal karena hal lain. Tapi kejeniusan ilmiahnya, wah ini super luar biasa. Siapkan cemilan dan catatannya, let's go. Kita cek top ilmuwan Indonesia yang mengguncang dunia. Nomor 6, Dr. Joni Setiawan, sang pemburu planet dari Jakarta. Oke, kita mulai dari nomor 6. Namanya Dr. Joni Setiawan. Mungkin kalian mikir siapa itu? Nah, orang ini kerjaannya gak main-main guys. Dia adalah seorang astronom, pemburu planet alien. Bukan alien hijau kecil ya, tapi exoplanet. Joni Setiawan ini dilahirkan di Jakarta. Seperti kebanyakan anak Jakarta, masa kecilnya ya di tengah riuhnya ibu kota. Gak ada cerita dia jatuh dari pohon kelapa terus dapat ilham tentang gravitasi. Tapi ada satu hal yang berbeda, rasa penasarannya sama langit itu gak ketulungan. Orang tuanya meskipun bukan dari kalangan ilmuwan melihat potensi besar. Mereka adalah tipe orang tua yang suportif, yang percaya kalau pendidikan adalah tiket emas. Semangat mereka sederhana tapi kuat, yang mana anakku harus lebih pintar, harus melihat dunia lebih luas, dan Jody membuktikannya. Setelah lulus SMA, dia nggak langsung keluar negeri. Dia mematangkan diri dulu sampai akhirnya boom, dia terbang ke Jerman. Dia menempuh pendidikan tingginya di Universitas Freiburg. Tapi puncaknya adalah ketika dia meraih gelar Doktor S3 di Institut Max Planck untuk astronomi di Heidelberg. Ini bukan kampus kaleng-kaleng guys. Ini adalah salah satu kiblat astronomi dunia. Bayangin anak Jakarta sekarang ada di pusat penelitian bintang paling canggih di planet ini. Karya dan kontribusi dalam menemukan dunia baru dan mengukir nama di angkasa. Jadi apa yang dia lakukan di sana? Dia memimpin tim yang menggunakan teleskop super canggih di ESO di Chili. Tugasnya mencari planet di luar tata surya kita atau kerennya disebut exoplanet. Dan dia berhasil. Gak cuma satu, salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah HIP 13044b, sebuah planet yang mengorbit bintang yang berasal dari galaksi lain. Gila kan? Ini kayak nemuin tetangga, tapi tetangganya ternyata pindahan dari komplek galaksi sebelah. Penemuan ini dipublikasikan di jurnal-jurnal paling bergensi. Salah satunya adalah jurnal Astronomy and Astrophysics. Beberapa judul jurnal ilmiah yang melibatkan namanya antara lain A Giant Planet Around a Metal Poor Star of Extragalactic Origin. Ini yang mengumumkan penemuan HIP 13044b. Selanjutnya ada Planetary Companions Around Three Intermediate Mass Stars HD 47536, HD 122430, dan HD 119445. Kontribusinya buat dunia, dia menambah titik-titik baru di peta alam semesta kita. Dia membuktikan bahwa planet bisa terbentuk di lingkungan yang sangat berbeda dari tata surya kita. Penghargaannya ini yang paling keren. Atas jasanya, nama dia diabadikan di angkasa. Sebuah asteroid yang melayang di antara Mars dan Jupiter diberi nama 8748 Setiawan. Gokil kan? Nama kalian apa? Paling banter jadi nama kontak di HP temen kan? Nama beliau jadi nama asteroid. Buat Indonesia, Joni Setiawan adalah bukti nyata. Bukti nyata bahwa anak bangsa bisa bersaing di panggung sains paling tinggi dunia. Dia membuka gerbang dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk berani menatap bintang dan meraihnya. Nomor 5, Tri Mumpuni, ibu terang bagi desa-desa gelap.
Lanjut ke nomor 5. Kalau tadi kita di langit, sekarang kita turun ke bumi, ke desa-desa terpencil di Indonesia. Kenalan yuk sama Tri Mumpuni, seorang perempuan tangguh yang dijuluki Ibu Mikrohidro. Masa kecil dan pendidikan, hati yang terpaut pada rakyat kecil. Tri Mumpuni atau yang akrab disapa Bu Puni lahir di Semarang. Beliau ini tumbuh dalam keluarga yang sangat peduli pada pelayanan publik. Ayahnya seorang pegawai negeri dan ibunya seorang guru. Sejak kecil dia sudah diajarkan tentang pentingnya pengabdian. Makan semeja dengan orang tuanya itu bukan cuma ngobrolin PR, tapi juga ngobrolin masalah rakyat, kemiskinan, dan bagaimana cara membantu mereka. Jiwa sosial ini yang membuat beliau kuliah di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Beliau ingin mengabdikan ilmunya untuk para petani dan masyarakat desa. Semangat mendidik dari orang tuanya bukan cuma soal nilai bagus di rapor, tapi juga soal bagaimana ilmu itu bisa jadi manfaat buat orang banyak. Karya dan kontribusi dalam bidang listrik dari sungai, harapan bagi negeri. Setelah lulus, Bu Puni tidak memilih kerja di Gedung Tinggi Jakarta. Beliau bersama suaminya mendirikan IBK, Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Misinya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Membawa listrik ke desa-desa yang belum terjamah PLN. Caranya lewat pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Ini jenius banget di mana dia memanfaatkan aliran air sungai yang ada di desa itu sendiri untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Bukan proyek raksasa, tapi proyek berbasis komunitas. Masyarakat diajak membangun, memiliki, dan merawatnya. Karyanya bukan dalam bentuk jurnal yang rumit, tapi dalam bentuk nyata. Lebih dari 65 desa di seluruh pelosok Indonesia yang tadinya gelap gulita sekarang terang benderang. Anak-anak bisa belajar di malam hari, ekonomi desa menggeliat, dan ini karya tulis yang ditulis dengan kabel serta cahaya di ribuan rumah. Kontribusinya diakui dunia, di mana beliau meraih Ashden Award 2005 yang sering disebut Oscar untuk energi berkelanjutan. Dan puncaknya Raymond Magsaysay Award 2011. Penghargaan yang setara dengan Nobel Perdamaian untuk kawasan Asia. Untuk perusahaan dunia, model pemberdayaan komunitas IBK ini jadi studi kasus di banyak negara berkembang. Bagaimana teknologi sederhana bisa membawa perubahan sosial yang masif. Untuk Indonesia, tentu kontribusinya nggak bisa diukur dengan uang. Beliau adalah pahlawan pemerataan energi. Di saat banyak orang sibuk dengan proyek mercusuar, Bu Puni fokus pada lilin-lilin kecil di pedesaan yang ketika dinyalakan bersama-sama, cahayanya mampu mengalahkan kegelapan. Nomor 4. Dr. Warsito Purwotaruno, sang inovator kontroversial. Siap-siap karena ilmuwan kita di nomor 4 ini ceritanya kayak film. Ada penemuan jenius, ada harapan, tapi juga ada kontroversi. Inilah Dr. Warsito Purwotaruno, penemu HCVT4D. Masa kecil dan pendidikan, dari Karanganyar ke negeri Sakura. Dr. Warsito lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, dari keluarga yang sangat sederhana. Bayangkan untuk sekolah saja beliau harus berjuang keras, tapi otaknya encer luar biasa. Semangat orang tuanya adalah semangat prihatin. Kita orang nggak punya, senjatamu ya cuma sekolah, dan senjata itu diasah setajam mungkin. Lulus dari S1 Teknik Kimia di Universitas Diponegoro atau Undip, beliau dapat beasiswa untuk lanjut S2 dan S3 di Jepang. Tepatnya di Shizuoka University dan Chiba University. Disinilah kejeniusannya mulai meledak. Karya dan kontribusi, melihat tembus benda dan harapan melawan kanker. Di Jepang, Warsito mengembangkan sebuah teknologi pemindai yang revolusioner bernama Electrical Capacitance Volume Tomography atau ECVT. Gue coba jelasin sesimpel mungkin ya. Kalau USG pakai gelombang suara, Röntgen pakai sinar X. Nah, ECVT ini pakai medan listrik statis buat melihat apa yang ada di dalam sebuah objek tertutup secara 3 dimensi dan real time. Jadi 4G, 3D plus dimensi waktu. Kerennya ini jauh lebih aman dan murah daripada CT scan atau MRI. Awalnya teknologi ini dikembangkan untuk industri. NASA bahkan melirik teknologi ini untuk melihat distribusi bubuk bahan bakar roket di dalam tangki. Ini sudah kontribusi level dunia. Jurnal-jurnal ilmiahnya banyak diterbitkan, seperti IEA Sensors Journal dengan judul seperti A 4-Dimensional Electrical Capacitance Volume Tomography for Gas Solid Flow Visualization. Namun,
Dr. Warsito membawa teknologinya lebih jauh. Beliau mencoba menggunakan untuk medis, khususnya untuk memindai sel kanker payudara. Bahkan beliau mengembangkan alat terapi kanker berbasis gelombang listrik yang disebut ECCT, Electrocapacitive Cancer Therapy. Disinilah kontroversi muncul, klaim penyembuhan kankernya dianggap belum melewati uji klinis yang standar menurut Kementerian Kesehatan saat itu. Sehingga sempat ada perdebatan sengit. Terlepas dari kontroversinya, kontribusi Dr. Warsito tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk dunia, dia adalah penemu teknologi ECVT, sebuah terobosan dalam dunia tomografi yang dipakai industri-industri canggih. Dan untuk Indonesia, dia adalah simbol inovator yang berani out of the box. Dia membuktikan bahwa orang Indonesia bisa menciptakan teknologi kelas dunia dari nol. Kisahnya mengajarkan kita tentang kegigihan, kejeniusan, dan betapa kompleksnya jalan sebuah inovasi dari laboratorium hingga bisa diterima masyarakat luas. Dr. Jo Hin Jyo, sang pria yang mengoreksi buku biologi seluruh dunia. Ilmuwan kita di nomor 3 ini adalah seorang silent hero. Namanya mungkin paling asing di telinga kalian, tapi penemuannya ada di dalam tubuh kalian semua. Dialah Dr. Jo Hin Jyo, pria yang menemukan jumlah pasti kromosom manusia. Masa kecil dan pendidikan dari penjara ke puncak genetika. Jo Hin Jyo lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada masa Hindia Belanda. Ayahnya adalah seorang fotografer, di mana masa kecilnya penuh tantangan, apalagi saat Perang Dunia. Karena perjuangannya, beliau sempat ditangkap dan dipenjara oleh Belanda selama 3 tahun. Tapi di dalam penjara, semangat belajarnya tidak padam. Setelah bebas dengan dukungan keluarga, beliau mendapatkan beasiswa untuk belajar di Eropa. Ini adalah sebuah lompatan kuantum. Dari bekas tahanan politik menjadi seorang peneliti di laboratorium top Eropa, termasuk Spanyol dan Swedia. Karya dan kontribusi angka ajaib 46. Oke, ini bagian paling mind-blowing selama lebih dari 30 tahun. Dari tahun 1920-an hingga 1950-an. Di seluruh dunia, semua buku teks biologi, sebuah profesor percaya bahwa manusia memiliki 48 kromosom. Dan itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Tapi Jo Hin Jyo dengan teknik preparat sel yang dia kembangkan sendiri merasa ada yang aneh. Pada tanggal 22 Desember 1955 di Institut Genetika Universitas Lund, Swedia, beliau sedang mengamati sel paru-paru dari janin manusia. Matanya terpaku pada mikroskop. Dia hitung lagi dan lagi dan lagi. Jumlahnya konsisten, bukan 48 tapi 46. Beliau sadar telah menemukan sesuatu yang akan mengguncang fondasi ilmu genetika. Penemuannya dipublikasikan di jurnal Skandinavia Hereditas pada tahun 1956 dengan judul yang sangat sederhana tapi dampaknya luar biasa, The Chromosome Number in Man. Awalnya banyak yang meragukan, masa sih ilmuwan puluhan tahun bisa salah? Tapi penemuan Jo Hin Jyo terbukti benar dan akurat. Kontribusinya untuk dunia fundamental, di mana penemuan angka 46 ini membuka gerbang pemahaman tentang berbagai penyakit genetik seperti Down syndrome atau kelebihan kromosom 21, Turner syndrome, dan lainnya. Semua riset genetika modern berhutang pada kepastian angka 46 yang ditemukan oleh pria dari Pekalongan ini. Sementara untuk Indonesia, Jo Hin Jyo adalah raksasa ilmu pengetahuan yang terlupakan. Dia adalah bukti bahwa bahkan di tengah kesulitan terbesar sekalipun, kejeniusan anak bangsa bisa bersinar dan mengoreksi pemahaman seluruh dunia. Dia tidak membangun jembatan atau gedung, dia membangun fondasi pemahaman tentang siapa kita sebenarnya secara biologis. Nomor 2. Prof. Adi Utarini, sang jenderal perang melawan demam berdarah. Kita sampai di nomor 2 dan ini sangat relevan buat kita semua yang tinggal di negara tropis. Setiap tahun kita dengar wabah demam berdarah. Tapi ada seorang jenderal dari Indonesia yang punya strategi perang super cerdas untuk melawannya. Dia adalah Profesor Adi Utarini. Masa kecil dan pendidikan, tumbuh di lingkungan akademis. Prof. Uut, begitu sapa anak kerapnya, lahir di Yogyakarta. Beliau tumbuh di lingkungan yang sangat akademis. Ayahnya adalah seorang profesor di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Jadi sejak kecil beliau sudah akrab dengan dunia penelitian dan pengabdian. Semangat dari orang tuanya jelas, di mana ilmu pengetahuan harus bisa memecahkan masalah nyata di masyarakat. Kecintaannya pada dunia medis dan riset membuatnya menempuh seluruh jenjang pendidikannya di alma mater yang sama, UGM. Dari S1 kedokteran hingga S3. Beliau juga memperdalam ilmunya di Umeå University Swedia dan Universitas College London, Inggris. Sebuah dedikasi luar biasa pada ilmu kesehatan masyarakat.
Karya dan kontribusi berteman dengan nyamuk untuk melawan virus. Prof. Uut adalah pemimpin penelitian dari World Mosquito Program di Yogyakarta. Idenya bukan membasmi nyamuk Aedes aegypti, si pembawa virus dengue. Kenapa? Karena membasmi itu susah banget dan tidak efektif. Strateginya cukup jenius, di mana mereka memanfaatkan musuh alami virus di dalam tubuh nyamuk. Beliau dan timnya menyuntikkan bakteri bernama Wolbachia ke dalam telur nyamuk Aedes aegypti, dan apa yang terjadi? Nyamuk yang punya bakteri Wolbachia ini jadi kayak punya vaksin alami. Ketika virus dengue masuk ke tubuhnya, si virus nggak bisa berkembang biak. Jadi meskipun nyamuk ini gigit manusia, dia nggak akan menularkan DBD. Bahkan ketika nyamuk berwolbachia ini kawin dengan nyamuk biasa, anak-anaknya juga akan membawa Wolbachia. Cerdas banget kan? Penelitian ini yang hasilnya dipublikasikan di jurnal medis paling top dunia, yakni The New England Journal of Medicine, menunjukkan hasil yang spektakuler. Di area yang disebar nyamuk berwolbachia, kasus DBD turun drastis hingga 77%. Kontribusi dan penghargaan. Untuk dunia, ini adalah harapan baru bagi jutaan orang di seluruh dunia yang terancam DBD. Metode ini sedang direplikasi di berbagai negara. Atas terobosannya ini, majalah sains paling bergensi Nature menobatkan Prof. Adi Utarini sebagai salah satu dari Nature's 10 People Who Helped Shape Science in 2020. Ini adalah pengakuan global yang luar biasa. Dan untuk Indonesia, beliau memberikan solusi konkret untuk salah satu masalah kesehatan terbesar di negeri ini. Dia adalah panglima perang melawan DBD dan senjatanya adalah sains dan inovasi. Nomor 1, Insinyur Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie. Kita tahu beliau lebih dari sekedar presiden, sang bapak teknologi sejati. Dan inilah dia, nomor 1, sosok yang kita semua kenal. Sosok yang cintanya pada Ibu Ainun jadi legenda. Sosok yang pernah memimpin negeri ini di masa paling sulit, Baharudin Yusuf Habibie. Loh, kok Habibie? Kan dia nggak terlupakan. Tunggu dulu. Kita kenal dia sebagai presiden ketiga. Kita kenal dia sebagai pembuat pesawat N250 Gatot Kaca. Tapi banyak yang tidak tahu inti dari kejeniusan Habibie yang diakui seluruh industri penerbangan dunia. Sesuatu yang membuat perusahaan sekelas Boeing dan Airbus berhutang padanya. Sehebat itu gitu ya, Bapak. Masa kecil dan pendidikan, janji pada ayah dan taklukan Jerman. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, ayahnya seorang ahli pertanian dan ibunya seorang putri bangsawan Jawa. Tragedi terjadi saat Habibie berusia 14 tahun. Ayahnya meninggal dunia saat dia sedang sholat. Di sisinya, Habibie kecil berjanji akan menjadi mata air bagi keluarganya, menjadi kebanggaan. Ibunya kemudian menjual semua hartanya dan pindah ke Bandung demi pendidikan anak-anaknya. Habibie masuk ITB tapi hanya sebentar. Ibunya mendorongnya untuk menimba ilmu sampai ke pusatnya, yakni di Jerman, di RWTH Eisen, Jerman. Habibie bukan cuma kuliah, dia hidup prihatin, bekerja keras, dan otaknya terus berputar. Dia lulus S1, S2, sampai S3 dengan predikat summa cum laude. Disertasinya membuat para profesor di sana melongo. Karya dan kontribusi, faktor Habibie yang menyelamatkan nyawa. Inilah inti kejeniusan Habibie yang sering terlupakan. Waktu itu dunia penerbangan punya masalah besar, kelelahan material atau battle fatigue. Pesawat terbang mendarat karena guncangan, badannya stres. Lama-lama bisa muncul retakan kecil atau crack yang tak terlihat yang tiba-tiba bisa membuat pesawat hancur di udara. Habibie menciptakan sebuah teori yang mampu menghitung rambatan retakan itu sampai ke level atom. Teorinya ini yang dikenal sebagai crack progression theory atau di dunia penerbangan sering disebut faktor Habibie. Memungkinkan para insinyur untuk memprediksi dengan sangat akurat di mana retakan akan mulai, seberapa cepat menyebarnya, dan kapan harus diganti. Ini revolusioner. Karya tulisnya seperti disertasi doktoralnya Betrag zur Temperatur Benspurch Hook der Orthopan Crack-Scale menjadi dasar bagi penemuannya. Kontribusinya untuk dunia perusahaan global, teori ini membuat pesawat jadi jauh lebih aman dan jauh lebih efisien. Badan pesawat bisa dibuat lebih ringan tanpa mengorbankan keamanan, artinya lebih irit bahan bakar. Semua pabrikan pesawat modern dari Boeing, Airbus hingga Bombardier menggunakan prinsip faktor Habibie dalam desain mereka. Setiap kali kita naik pesawat dengan aman, ada jasa tak langsung dari seorang jenius asal Parepare di dalamnya. Untuk Indonesia, Habibie adalah segalanya. Dia bukan cuma ilmuwan, dia adalah ekosistem. Dia pulang ke Indonesia
menolak jabatan wakil presiden di perusahaan pesawat Jerman untuk membangun bangsanya. Dia mendirikan industri pesawat terbang Nurtanio IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia BPPT dan menjadi arsitek utama strategi industrialisasi dan teknologi Indonesia. Dia memberi kita mimpi bahwa Indonesia bukan cuma bangsa konsumen, tapi bisa jadi bangsa produsen teknologi tinggi. Pesawat N250 mungkin tidak sukses secara komersial, tapi itu adalah simbol bahwa kita bisa. Dia adalah ilmuwan yang menjadi negarawan yang menggunakan seluruh ilmunya untuk satu tujuan, yakni membuat Indonesia terbang tinggi. Hebat. Gimana guys, merinding kan? Dari Joni Setiawan yang mengukir nama di asteroid, Tri Mumpuni yang menerangi desa, Warsito yang melihat tembus pandang, Jo Hinjo yang mengoreksi buku biologi dunia, Adi Utarini yang menaklukkan demam berdarah, hingga B.J. Habibie yang membuat kita terbang lebih aman. Mereka adalah bukti bahwa DNA kejeniusan itu ada di dalam darah bangsa kita. Masalahnya, apakah kita memberikan mereka panggung? Apakah kita menghargai mereka? Dan tugas kita sekarang adalah melanjutkan mimpi mereka. Jangan minder jadi anak Indonesia, karena di antara kalian yang nonton sekarang, gue yakin ada calon-calon Habibie dan Adi Utarini selanjutnya. Siapa lagi ilmuwan Indonesia dan teknologinya yang menurut kalian perlu kita bahas? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa jika terdapat informasi yang kurang akurat juga sampaikan di kolom komentar. Semoga menghibur, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi inilah nih antara orang-orang hebat ataupun ilmuwan-ilmuwan top yang genius, sangat genius, bahkan juga memberikan kontribusi berjasa besar kepada dunia ya. Dunia ini kontribusinya, dan sudah pasti sekarang tuh masih banyak lagi gitu kan. Orang-orang Indonesia yang genius, yang kepintarannya tuh sungguh luar biasa, bahkan juga bisa menembus batas dunia gitu. Oke. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.